deforestasi. Tapi sebelum kita mendiskusikan itu, mungkin pertama-tama kita akan dengarkan sambutan duluan dari Bapak penilik Tamrin School, Bapak Dr. Arif Muhammad, mewakili kepala sekolah kami yang sedang ada di Bandung. Kemudian berikutnya saya akan minta saya mungkin akan mengatakan sedikit diskusi ini. Kemudian saya minta Bang Togu untuk selama 15 sampai 20 menit memaparkan apa yang menjadi concernnya. Kemudian Mas Heri juga akan punya waktu 15 sampai 20 menit. Kalau saya punya rasa penasaran atas bahan presentasinya, saya akan probing. Setelahnya saya kemudian akan melemparkan kepada khalayak yang hadir di sini memenuhi tempat ini. Mas Puput, terima kasih banyak untuk selalu bersedia ditempati jadi tempat diskusinya Tamrin School. Nah, yang terutama kami akan persilahkan untuk bertanya terlebih dahulu mungkin teman-teman dari media massa, karena media massa juga yang pada akhir Maret kemarin banyak memuat pernyataan tentang hubungan antara sawit dengan deforestasi. Jadi kita akan berdiskusi sampai pukul 12.30 kurang lebih begitu. Untuk sambutannya saya persilahkan Arif. Terima kasih teman-teman. Jadi bersuara karena saya bukan seorang dramawan yang bisa terlihat dalam ruang teater. Jadi saya perlu pagi ini. Kekerasan. Tamrin School itu adalah sekolah virtual. Yang memiliki murid sejumlah 100 orang dan bermain pada level isu keberlanjutan. Kami memiliki isu dan kemudian dikawal oleh orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengawal tematik program tadi. Salah satu isunya adalah mengenai kehutanan, di mana dalam keseharian yang mengawal isu tersebut adalah Dr. Togu Manurung. Ada isu mengenai gender dan keberlanjutan dan isu perubahan iklim, ada ekonomi, ada sumber daya alam, ada bagaimana mewujudkan korporasi yang hijau itu seperti apa. Dan ketika kami melihat fakta masyarakat terlena dalam tanda kutip bahwa kerusakan bencana itu akibat karena takdir Tuhan, maka kami menggugah membongkar fatalisme ini seperti apa. Maka dibuatlah agama dan perubahan iklim. Di situ ada pendeta Victor Lambert sebagai pengawal untuk itu. Walaupun di depannya ada kata pendeta, jangan coba-coba kita berdiskusi mengenai Al-Quran, dia hafal betul. Dan luar biasa. Saya sendiri sebagai muslim yang cukup sedikit militan dan taat, respect dengan beliau gitu ya. Dalam keseharian seharusnya dulunya sekolah Tamrin School itu karena virtual, tapi kita ada markas karena kopi darat itu perlu silaturahim. Kalau tanpa ketemu biasanya ada rasa kurang. Kita bersekolah di gedung BPPT, maka itu awal. Kenapa disebut Tamrin School? Karena kita kumpulnya di BPPT, tapi ketika kontraknya habis, ya, habis, gitu ya. Kami kemudian karena punya kolega juga Pak Ahmad Safruddin yang keseharian berkaitan dengan urban air pollution, ya, dan di Tamrin School, dan tepat masih bertempat di kawasan Sarina Tamrin. Ada beberapa rekan yang menawarkan tempatnya di Kebayoran Baru, di Simatupang. Karena tidak ada Tamrinnya, jadi kita tolak. Nggak mungkin jadi Simatupang School atau apa. Ya. Bahkan di Umar School pun pernah ada yang mau menawarkan, kita tolak. Jadi sepanjang ini di Sarina, kita akan terima. Ya. Nah, tujuan diskusi hari ini bukan untuk kemudian kita menjudge hasilnya seperti apa, tetapi ada kata kunci, keberlanjutan. Keberlanjutan ini diterjemahkan oleh negara dengan meratifikasi Climate Change Convention ya dalam UNFCCC. Lalu kita juga meratifikasi dan mengamini komitmen global di dalam konteks sustainable development. Lalu saat ini ada juga semakin tinggi perhatiannya ketika kita berkomitmen terhadap isu pengurangan risiko bencana. Nah, ketiganya tersebut
terwujud, tetapi kemudian fakta dihadapkan dengan tata kelola yang saat ini kita hadapi. Bagaimana kemudian tata kelola yang kita lakukan ini itu bisa memberikan kontribusi kepada 3 agenda besar tadi. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Profesor Heri dan Dr. Togu paling tidak bisa memberikan alternatif pemikiran dari pemikiran sebelumnya yang dihasilkan oleh Profesor Yanto dan teman-teman IPB lainnya, sehingga kemudian kita dapat mendapatkan sebuah kesimpulan. Harapannya dalam waktu hari ini ketika keluar dari pintu kita sudah ada kesimpulan seperti apa, ya, dan kemudian menjadi salah satu informasi yang dapat men-trigger agar kemudian informasi ini bisa dikembangkan menjadi diskusi-diskusi yang lebih produktif lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan diskusi ini produktif, ya, dan mudah-mudahan moderator bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Moderat tidak boleh memberikan opini. Jadi nanti opininya nanti saja. Kalau ada wawancara, itu pun kalau ada wartawan yang mau mewawancarainya. Demikian saya sampaikan kepada Pak Jalal. Terima kasih. Kalau penilik begitu galaknya minta ampun gitu. Nah, nggak ada satupun murid dari nggak ada satupun murid dari Tamrin School yang nggak ngeri sama bapak penilik kita. Saya kira dulu sudah pernah kejadian itu debt collector aja nyerah sama peniliknya Tamrin School. Jadi mari kita mulai diskusi hari ini setelah mendengarkan sambutan dari Arif tadi. Nah, kenapa kita diskusi? Ya, ini kan ada hal yang sangat menarik. Sebagian besar orang berpikir gitu bahwa yang namanya ekspansi perkebunan sawit itu memang bikin deforestasi. Tapi kemudian bulan yang lalu kita mendengarkan hasil penelitian dengan kesimpulan yang berbeda dengan itu. Nah, kalau kita baca misalnya tahun 2008 itu ada hasil penelitian di skala global yang paling terkenal sebetulnya kaitan antara sawit dengan deforestasi dari COP dan GRIPOP, dan di situ di Indonesia itu jadi salah satu bagian dari situ. Tahun itu dinyatakan bahwa 56% deforestasi di Indonesia itu diakibatkan oleh ekspansi kelapa sawit. Itu tahun 2008 penelitiannya. Pada tahun 2016 kemarin di penghujung kita juga kemudian mendapati sebuah penelitian skala global lagi dari Vijay dan kawan-kawan. Ini biasanya muncul kalau itu ada festival film India ya. Vijay dan kawan-kawan juga menemukan gitu bahwa angkanya sedikit lebih rendah. Kalau tadi POP dan POP tahun 2008 menyatakan angkanya adalah sedikitnya 56%, Vijay menemukan angkanya antara 98 sampai 2013 itu 54%. Jadi menurut mereka semua yang namanya perkebunan kelapa sawit memang bertanggung jawab atas sebagian dari deforestasi, bukan keseluruhan dari deforestasi. Nah, sekarang kita lihat Indonesia bagaimana sih situasinya kalau ada hasil penelitian lain menyatakan sebaliknya, tidak bertanggung jawab atas deforestasi atau tidak menyebabkan deforestasi. Nah, hari ini ada dua narasumber yang kita undang. Pertama adalah Dr. Togu Manurung. Ini adalah salah satu aktivis di Tamrin School, leader untuk forestry issues, dan yang kedua Profesor Dr. Heri Purnomo. Keduanya dari IPB. Selain kalau Bang Togu tadi ada di Tamrin School sebagai leader untuk forestry issues, Mas Heri ini ada di SIPOR. Nah, kita mau mendengarkan sebetulnya versi dari Bang Togu dan versi Mas Heri yang kebetulan mengikuti secara lekat perbincangan dan melakukan penelitian secara langsung soal ini. Bagaimana sebetulnya duduk perkaranya? Yang pertama-tama saya akan serahkan yang saya nyatakan tadi ke Bang Togu 15 sampai 20 menit. Setelah itu Mas Heri. Terima kasih Om Jalal. Terima kasih dasarnya Om. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati. Jadi ini topiknya
penyebab atau penyelamat deforestasi. Sesederhana itu topik yang mau kita bahas, dan memang ini kami harapkan fokus kepada apakah perkebunan kelapa sawit selama ini jadi penyebab deforestasi atau memang penyelamat deforestasi. Tentunya ada banyak sekali aspek mengenai perkebunan kelapa sawit A sampai Z yang bisa kita diskusikan dan pasti sangat menarik. Tapi fokus kita kali ini mengenai deforestasi. Jadi ini berangkat dari hasil penelitian Profesor Yanto Santosa dan kawan-kawan tim. Kita sebenarnya dari Fakultas Kehutanan, kami berdua juga dari Fakultas Kehutanan IPB. Cuma di kampus dan difasilitasi mendiskusikan ini secara ilmiah, begitu sayangnya. Jadi kami sepakat ya, baiklah begitu kan, yang kurang ilmiah. Lebih alamiah. Oke, saya mau langsung bisa ini kayaknya. Oke, jadi yang pertama tentunya mengenai deforestasi itu sendiri apa sih? Sesuai dengan topik kita. Terlepas dari soal itu terjadi di dalam dan atau di luar kawasan hutan, secara sederhana adalah ya ekosistem hutan, dalam hal ini hutan tropika bahasa Indonesia, ya gambangnya dirusak lah, dihancurin gitu. Dan ada yang diganti dengan penggunaan lain, termasuk diantaranya perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya perkebunan kelapa sawit yang melakukan deforestasi, sejarah sudah mencatat dalam pemanfaatan sumber daya hutan Indonesia jelas, dan sudah disebutkan juga operasi logging HPH itu salah satu yang paling bertanggung jawab. Berapa puluh juta hektar hancur hutan Indonesia akibat dari operasi logging HPH ini, overcutting, illegal logging di dalamnya, baik yang dilakukan oleh pengusaha sendiri maupun belakangan oleh macam-macam. Pembangunan hutan tanaman industri, faktanya di lapangan juga itu menghancurkan hutan Indonesia. Deforestasi terjadi, dan sebelumnya juga program transmigrasi, pencetakan sawah 1 juta hektar lebih di Kalimantan Tengah, dan bisa kita lihat. Jadi intinya terlepas dari soal di dalam dan di luar kawasan hutan, saya mau mengatakan secara sederhana, hutan alam tropis yang sedemikian bernilai tinggi ini dihancurkan, bahasa yang basisnya begitu, dirusak, dan diundur, dan diubah ke kemudahan lain, dan atau ada juga fakta di lapangan setelah itu disikat kayunya, panen kayu IPK-nya ditelantarkan jutaan hektar juga ya, sedemikian. Itu adalah fakta sejarah mencatat itu. Ini salah satu gambar di Riau, saya ambil sendiri dari helikopter pada tahun 2000. Itu saya terbang dengan Profesor Bambang Hero. Dan notabene sebenarnya Bambang Hero, baik Heri, ini masih adik kelas saya sebenarnya. Kakak kelas ya. Dan mereka belum bisa menerbangkan helikopter. Oke, lanjut. Jadi ini untuk menggambarkan kepada kita apa tingginya nilai hutan tropis kita itu yang dihancurin itu. Luar biasa. Dan ini pun sebenarnya masih termasuk kawasan yang low cover area sebenarnya, yang relatif bagus. Jadi bisa bayangkan yang perawan itu seperti apa. Hutan yang perawannya, jangan asosiasi yang lain, perawan hutan. Jadinya. Nah ini beberapa gambar cepat saja sebagai bentuk ya, lanjut. Dan ini salah satunya dipersiapkan untuk penggunaan lain, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit, lanjut. Dan untuk sekaligus langsung membantah pernyataan Profesor Yanto Santosa, perkebunan kelapa sawit sudah banyak sekali disampaikan, diliput media massa, dibangun di dalam kawasan hutan, bahkan hutan konservasi.
bertahun-tahun diberitakan itu, termasuk waktu terjadinya ulang tahun kebakaran hutan dan lahan. Ulang tahun tuh. Iya, karena itu juga salah satu penyebabnya. Diliput media massa, jelas jadinya terjadi itu. Nah ini memang WWF yang harus bertanggung jawab yang melahirkan Taman Nasional Vesuvius. Nah ini fakta sejarah juga, maksudnya yang melahirkan ya, bukan yang merusak kan. Jadi ini dan tuan tanahnya banyak orang Batak yang notabene. Ya lanjut. Nah, secara cepat aja, termasuk juga di kawasan konservasi Giangsya kecil juga diberitakan. Negara ini hadirkah, abaikah? Kenapa sih dibiarin bertahun-tahun begitu yang sudah begitu transparan? Lanjut. Ini juga saya contoh lanjut. Dan ya di Taman Nasional Gunung Loiser dan banyak tempat lagi lah. Nanti di dalam slide-nya Pak Heri juga ada di dalam kawasan hutan lindung. Bukan hanya hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, lanjut. Nah ini salah satu contoh di kawasan konsesi HPH, Hutani Sola SL Lestari di Riau. Ini udah luas sekali. Yang tadinya area konsesi HPH berubah menjadi sedemikian lanjut. Dan ini salah satu contoh catatan di buku kerja mereka, berapa progres luas yang sudah mereka tanami perkebunan kelapa sawit. Ya, lanjut. Dan sesungguhnya sudah ada liputan ataupun pemberitaan secara ilmiah juga mengenai apa saja faktor-faktor penyebab deforestasi di Indonesia. State of the Forest Report yang diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia dan World Resources Institute Global Forest Watch mengatakan salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Jelas. Jadi memang sangat aneh sebenarnya kalau ada pernyataan bahwa perkebunan kelapa sawit bukan penyebab deforestasi. Itu ya saya mau mengatakan secara gamblang salah besar begitu. Tapi memang bukan semuanya seperti yang juga memang kita sudah ketahui, bukan semuanya ya, karena sudah ada juga dari penggunaan lain akhirnya jadi perkebunan kelapa sawit. Kita harus bicara secara objektif fakta di lapangan. Lanjut, ini gambar-gambar. Dan salah satu juga yang menjadi concern adalah dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit itu membakar. Dan ini juga fakta bukan disampaikan jempol atau mengada-ada buat jelek Indonesia terjadi, bahkan sampai dengan tahun ini pun masih terjadi di tiap siap kecil juga dilakukan itu kan adalah fakta begitu maksud saya. Lanjut ya, lanjut ini untuk memperlihatkan betapa buruknya begitu akibat dari hal ini ya, lanjut. Ini ditanami kelapa sawit, ya. Dan salah satu yang mau diperlihatkan di sini adalah dari proses land clearing ini, panen kayu itu sebenarnya salah satunya juga yang menjadi rezeki nomplok dan perusahaan HTI juga begitu, karena ini cita-citanya mirip-mirip. Hanya kalau HTI kan masih di dalam kawasan hutan produksi. Kalau kebun sawit ya sudah dikeluarin dari kawasan hutan, gitu kan? Jadi panen kayu luar biasa. Dan saya sendiri melakukan analisis valuasi ekonomi investasi perkebunan kelapa sawit 10.000 hektar aja dengan asumsi yang angka yang relatif rendah, untungnya udah jutaan dolar itu profit before investment didapatkan dari hasil panen kayu PK ini. Siapa yang nggak mau? Bahkan berlomba-lomba selalu mencari area lahan yang masih baik di depan hutannya, dapat kayunya. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Lanjut. Dan ada yang diterbengkalaikan. Lanjut. Dan ini misalnya salah satu arsip Mei tahun 2000, sudah 17 tahun yang lalu kurang lebih, diberitakan jutaan hektar lahan perkebunan di Kaltim dan Jambi terlantar. Sudah dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit, kayunya banyak dari sikat, tidak direalisasikan, ada juga yang direalisasikan. Jadi kembali dari hutan
dari hutan. Sekarang kita sudah 11,6 juta hektar kalau nggak salah perkebunan kelapa sawit. Dan tentunya kalau ditelusuri hampir semuanya lah mungkin area tersebut dari lahan berhutan. Untuk soal sejarahnya bagaimana, ada yang langsung dikonversi jadi kelapa sawit, ada yang mungkin melalui beberapa tahapan yang nanti akan diceritakan oleh Pak Heri. Langsung, ya lanjut. Dan salah satunya sekarang pertanyaannya, lalu berapa luas sebenarnya? Setelah saya memberikan pernyataan yang sudah menjadi pengetahuan kita bersama, bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit jelas sebagai salah satu yang menyebabkan deforestasi. Nah, Forest Indonesia misalnya baru-baru ini juga sudah diluncurkan bukunya dalam rangka ISPO. Periode 2009 sampai 2013 itu ada sekitar 500.000 areal berhutan baik di dalam dan di luar kawasan hutan yang dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Lanjut. Oke, kembali sekarang deforestasi. Apa sih definisinya itu menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999? Karena kita kan tentunya mengacu kepada legal formal. Apa itu? Dan memang dikatakan salah satunya ada Kementerian Kehutanan atau KLHK sekarang ini juga mengatakan kalau misalnya sudah direncanakan area hutan tersebut untuk dilepas, dikonversi untuk penggunaan lain, itu nggak disebut sebagai deforestasi menurut Kementerian Kehutanan kan? Tapi kami mau menilai bukan soal legal formalnya ini, tapi adalah ekosistem hutan mengalami kerusakan, kehancuran baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Itu poin utamanya. Kerusakan, penghancuran ekosistem hutan tropika basah di dalam dan di luar kawasan hutan. Lanjut. Dan tentunya setelah itu dirusak pastilah ada dampak negatifnya. Apa dampak negatif dari deforestasi? Kita sudah tahu semua. Akibat dari tebang habis ini, pembersihan lahan, yang sudah pasti jasa lingkungan dari ekosistem hutan tropika basah itu ya hancur. Dan berapa yang kita mau kasih nilai terhadap jasa lingkungan ekosistem hutan tropika basah? Sangat besar sekali. Walaupun selama ini yang dihitung mungkin hanya kayunya. Apalagi dalam hubungannya dengan permasalahan climate change, saya harus menyentuh itu karena ini schoolnya katanya climate change dan sustainability ya, kalau nggak nanti dipecat. Jadi dalam hal mitigasi perubahan iklim kita sudah tahu sangat penting ekosistem sumber daya hutan tropika basah. Dan begitu dilempari pastilah keanekaragaman hayatinya ya mengalami masalah kan. Yang begitu tinggi keanekaragaman hayati di dalam ekosistem hutan tropika basah Indonesia, paling tinggi mungkin di suatu ekosistem daratan. Bayangkan, sikat tebang habis, bahkan atas bawah hancur. Gitu ya. Jadi ini yang sudah terjadi dan sudah menjadi pengetahuan. Dan tentunya kalau kita bicara ini ya ujung-ujungnya duit juga. Biaya lingkungannya berapa? Environmental cost. Berapa biaya sosialnya? Belum lagi terjadi konflik lahan dan seterusnya. Biaya sosial berapa? Dampak negatif dari pembakaran hutan itu sendiri, kabut asap, tangkap potensial penyakit dan seterusnya, di ejek-ejek negara tetangga dan seterusnya. Dan ini khususnya dalam konteks perkebunan kelapa sawit, hutan ekosistem hutan tropika basah yang sedemikian itu diganti dengan tanaman monokultur kelapa sawit. Apakah salah? Pertanyaannya, kita kan mau menghasilkan pendapatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Waktu awal-awal area lahan masih mungkin relatif sedikit yang sudah hancur, tidak produktif, alam-alam semak belukar, memang dialokasikan kan ini kan. Tetapi sekarang ini entah sudah berapa tahun belakang ini sebenarnya sudah tersedia puluhan juta hektar area lahan di Indonesia ini di dalam kawasan hutan sekalipun yang sudah tidak produktif. Alang-alang semak belukar perkiraannya mungkin lebih dari 30 juta hektar sekarang ini. Lalu kenapa bukan yang tidak produktif itu yang dibuat menjadi produktif, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit ini? Kenapa terus area yang masih berhutan yang ditebangi? Walaupun itu sudah dikeluarkan
dari kawasan hutan. Dan notabene di beberapa kabupaten di provinsi-provinsi Indonesia, bupati seenaknya menerbitkan izin untuk perkebunan ini tanpa melalui prosedur minta pelepasan kawasan dulu dari Kementerian Kehutanan atau Depot dulu. Kalimantan Tengah salah satu luar biasa, dan tiba-tiba ujungnya mintanya mau diputihkan, begitu kan? Oke, lanjut. Jadi ini hanya untuk menyebutkan beberapa penelitian supaya ada ilmiah tadi bahwa ya sudah ada yang melakukan penelitian ini, bukan hanya seorang profesor dari Fakultas Kehutanan IPB yang memang berkesempatan mendapatkan pendanaan dari dana sawit itu. Jadi sudah ada the impact of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss, dan ini juga bergengsi diterbitkan di jurnal yang terhormat. Lanjut. Jadi membahas gitu apa dampaknya sudah diterangkan di sini. Bahkan di situ angkanya sangat luas sekali sebenarnya dibandingkan dengan yang 500.000 tadi. Lanjut. Sudah mau jalan-jalan akhir. Nah ini sebenarnya yang paling penting. Kan itu sudah ada masa lalu. Bagaimana ke depan? Bagaimana ke depan? Dan saya sudah mengusulkan ini kepada kepala sekolah dan pendiri setelah pertemuan kita ini, sebaiknya kita ada diskusi juga khusus bagaimana the way forward-nya ini. The way forward, gitu. Yang pertama adalah, ya ini udah lama waktu zamannya Mas Muki jadi direkturnya WWF sebelum ke mana sekarang Mas? Itu sudah IPB sampaikan. Bukan. Jadi mungkin masih ingat Mas Muki dari dulu juga dalam hal HTI juga udah stop konversi hutan alam akhir tahun 90-an itu untuk pembangunan HTI. Untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit juga stop lah, termasuk yang di dalam APL. Kalau itu masih didapati kondisi ketutupan hutannya baik, kan bisa diidentifikasi kan, dicermati. Jangan lagi itu, ya di swap aja kadang udah terlanjur apanya diterbitkan izinnya, land swap gitu kan, dengan areal yang tidak produktif di dalam kawasan hutan. Supaya dibuat yang tidak produktif itu daripada tunggu sampai kiamat, dengan dibuat jadi produktif, misalnya salah satunya kan. Kemudian adalah yang berikutnya tentunya ya stoplah pembakaran hutan ini. Ini pembakaran oleh secara sengaja oleh manusia. Udah berkali-kali itu perlu diserukan, tetapi ya, terus juga terjadi. Dalam hal ini memang punishment-nya yang harus jelas gitu. Nah saya berharap untuk menutup, saya menjawab pertanyaan sebenarnya sawit itu menjadi penyebab atau penyelamat deforestasi yang sudah jelas lah ya, gitu ya, menjadi penyebab deforestasi, tetapi memang tidak semuanya langsung deforestasi itu dari hutan yang tadinya kondisinya baik atau kurang baik sekunder, karena ada juga yang melalui proses gitu. Baik yang terutama mungkin yang dimiliki masyarakat itu yang saya mau katakan. Dan kemudian terakhir saya mau katakan juga, kalau kita baca dari ringkasan eksekutif dari laporan penelitiannya Pak yang Nusa itu dan kawan-kawan, ya memang di situ ada beberapa hal yang perlu disoroti. Pertama, soal pemilihan lokasi sampel. Hanya di Provinsi Riau, beberapa di perusahaan sawit besar, ada yang sawit rakyat, luasannya juga. Kenapa on purpose hanya di situ? Di Riau sendiri pun ada tadi kasus-kasus seperti di Taman Nasional Besonilo yang siap kecil, kok walaupun sudah mendapatkan pemberitaan yang luas tidak mendapatkan perhatian misalnya, sehingga terlalu berlebihan. Terlepas dari kalau jangan sampai salah, justru media salah yang motif itu, kenyataannya dia bukan begitu, misalnya media belokan gitu kan. Baik, terima kasih. Demikian paparan dari seorang manurung. Dahsyat kan kayak gitu. Kalau sekarang yang kita akan dengarkan adalah paparan dari seorang Purnomo. Nanti juga ada seorang Purnomo lain. Mereka datang dari keluarga The Purnomos. Nanti kita lihat apa pandangan Purnomo yang lain juga. Saya ingin tahu juga. Saya berikan waktu yang sama buat Mas Heri, silakan Mas.
Oke, terima kasih ini Mas Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya sangat hangat tentang deforestasi dan sawit. Dan selama sebulan terakhir ditanya wartawan ya, kiri kanan ya, bagaimana sawit dan deforestasi. Menurut saya sebagai tadi adik kelasnya Togu dan adik kelasnya Pak Yanto gitu, mencoba untuk nice kepada Pak Yanto, terutama kepada Pak Yanto. Pertama saya mulai dengan pesan kunci ya. Jadi bagi saya sangat jelas sawit menggerak langsung direct driver dari deforestasi. Tetapi ada lain prosesnya, ada akar masalahnya yang tersebut adalah tata kelola yang buruk dan kegagalan pasar dalam menghargai barang dan jasa ekosistem. Jadi ada direct dan ada lain proses. Ini lebih ilmiah ini. Dengan transisi hutan tadi ada transisi hutan. Ini rasa moral emosional. Jadi ada dari hutan kemudian degradasi, kemudian deforestasi, kemudian baru itu menjadi sawit. Walaupun tiba-tiba ada juga yang dari hutan kemudian berubah menjadi sawit, itu ada juga. Tapi ini yang umum. Tata kelola buruk mempercepat bahkan memintas tadi transisi. Kemudian sawit adalah anugerahnya, ada 280 triliun ekspor kita jika dikembangkan secara benar. Tapi bencana jika tidak benar. Di antaranya data lapan 20% dari kendaraan yang terletak di sawit. Lapan bagian penerbangan tata reksadana. Pemerintah dan para pihak sekarang mencoba memperbaiki. Jadi kita tahu negara kita seperti apa, kita berusaha memperbaiki barang-barang. Maka ada statement-statement yang tadi tidak ada hubungannya begitu. Apakah itu bagus bagi sawit yang baik? Kalau merasa saya itu tidak bagus buat Mas Muki ya, sawitnya bagus Mas. Sehingga kontraproduktif bagi saya tidak transparan dan informasi itu jelek. Tapi kita transparan bahwa kita negara berkembang, kita menuju perbaikan ya. Everybody will accept gitu ya. Prancis juga mengalami ya, maka malah lebih parah ya. Tapi kita harus menyampaikan informasi yang benar. Dan akhirnya bagaimana hutan dan sawit itu bisa berkembang bersama, karena hutan membutuhkan sawit itu sangat ekstrim ya, untuk livelihood development, dan sawit membutuhkan hutan. Jelas itu untuk air, untuk kontrol penyakit, hama, dan untuk climate regulation. Jadi kembali ke teori tadi pertama kita punya hutan yang bagus, kemudian degradasi. Sebenarnya ada istilah degradasi. Kemudian baru deforestasi. Kemudian setelah itu di sini dibangun salah satunya sawit. Jadi ini adalah kelakuan dari logging yang tidak benar. Kemudian dilanjutkan dengan illegal logging. Kemudian dilanjutkan macam-macam di sini, dan kemudian dibangun sawit salah satunya ya, termasuk agroforestry, termasuk padi, lain-lain, coklat, dan lain-lain ya. Dan tentu dari carbon stock akan turun. Jadi ada istilah degradasi, ada istilah deforestasi. Nah ini yang menarik penelitian Pak Yanto, saya kutip dari eksekutif summary, di 8 lokasi perkebunan sawit besar dengan total 46.000 hektar. Dari mana mereka berasal? 40% dari hutan sekunder. Kemudian ladang 4%, HGU 56%. Nah ini adalah degradasi, bukan degradasi, deforestasi. Hutan sekunder itu kalau balik, ini adalah hutan sekunder. Ini hutan sekunder. Deforestasi itu sebenarnya di sini. Kalau dari sini ke sini jadi degradasi, kemudian ini jadi hutan sekunder, kemudian di deforestasi habis menjadi sawit salah satunya. Jadi 40% sebenarnya kalau saya
tidak salah membaca dari penelitian itu, sebenarnya deforestasi legal. Saya tidak ingin mengatakan mereka salah, tentu bagi seorang bisnismen ini legal kok. Ini diberikan kok gitu ya, untuk tujuan-tujuan macam-macam ya, meningkatkan ekspor segala macam lah ya. Jadi deforestasi legal. Tentu di samping deforestasi yang legal ada yang banyak yang bisa dimatiin ya, cara pokoknya supaya ada apa-apa ya bisa. Ini maunya remang-remang terus. Ini hutan berubah jadi langsung sawit ya. Ini saya ambil dengan apa foto saya sendiri, kamera saya sendiri ketika kami ke Bukit Batabu. Ini pemandangan langka, saya punya videonya sebenarnya. Bagaimana traktor itu membulldozer hutan itu untuk dirubah menjadi sawit. Ini dengan kawan-kawan Cikalahari, BWF, kita ke sana. Ya ditanya, Bapak hutannya yang mana? Mau pinjam traktor kami? Malah ditawarin. Kayak cupong loh. Ditawarin. Dan kita tahu kan, harga hutan berapa ya? Mereka menawarkan hutan itu satu pancang 2 hektar 3 juta perak. Bukan diskon. Jadi mereka kita tanya ini berapa ongkosnya bulldozer. Ini bulldozernya dan saya punya videonya. Proses ini gitu ya. Jadi ada proses hutan masuk jadi sawit. Tadi tidak melewati macam-macam gitu ya. Hutan lindung. Jadi ini jelas deforestasi ilegal gitu ya. Yang tidak dikehendaki siapapun. Dan ini adalah hutan lindung. Ini di Bukit Batabu Riau. Ini kembali saya ambil dari kamera saya sendiri. Nah ini saya ambil dari Eyes on the Forest. Ini adalah cerita koridor sebenarnya. Koridor harimau. 95.000 hektar, tersisa 36%. Sebagian besar ini terdeforestasi dan menjadi sawit. Tentunya ini adalah ilegal. Ini hutan lindung kok. Ini pemiliknya. PT-PT-nya jelas, orang-orangnya jelas gitu loh ya. Walaupun tentu presisinya perlu dicek lagi, tapi jelas malah ada yang dapat dispon. Jadi kalau dikatakan deforestasi yang tidak ada hubungan dengan sawit ada. Bahwa ini tidak benar gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan kita tidak usah lindungi pelaku buruk gitu. Jadi kalau pelakunya buruk ya ini buruk gitu. Ke siapapun ini buruk gitu ya. Kalau baik ya baik gitu. Tapi kalau kita campur adukan, kita melindungi yang buruk, nanti yang baik-baik juga ikut buruk gitu ya. Nanti kita bilang Mas Muki ikut deforestasi kan, padahal tidak gitu ya. Secara ilegal biasanya. Jadi apa itu yang harus kita ambil gitu ya. Jadi harus kita selalu bedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ini dari data Mas Haryadi, kantor Diarjo, dari KPK. Ini di Pesonilo, dan ini adalah nama HGU. Ada yang sengaja saya hapus ini namanya, karena tentu tidak boleh ya. Dan ada mereka yang di kawasan APR, tapi ada di kawasan hutan. Jadi tentu kita ingat kasus APSL, Andika Permata Sawit Lestari, bahwa mereka punya izin 5.000, kemudian dari kerjaan masyarakat buat sawit di kawasan hutan sekitar 7.000, tapi kemudian ketika dicek oleh penyidik KLHK, 7 orang malah disandera. Karena agak rumit, tidak sesederhana gitu ya. Karena mereka sawit APS itu menguntungkan masyarakat dengan cara tadi mengubah kawasan hutan menjadi sawit dengan merugikan banyak orang tentunya ya, kerugian ekosistem yang luar biasa.
Nah ini dari mahasiswa saya, ini di Riau ya. Ini tahun 70 ya. Sekarang Riau seperti ini. Kalau dulu dominan hijau, sekarang dominan sawit. Jadi ini terjadi baik secara legal maupun secara ilegal. Jadi kalau statement dari Kepala Dinas Perkebunan, kan di Riau itu ada 2,4 juta hektar sawit yang legal, yang ada datanya. Tetapi KPK mengatakan 1,8 juta, di luar itu ilegal. Kawan-kawan dari Dinas Perkebunan ada 1,2 juta ilegal. Yang membuat rumit adalah ketika itu ilegal kan kos-kos situasinya. Pemerintah tidak mendapatkan pajak, ada sekitar 20 triliun dibayar pajaknya, dan petaninya juga kasihan karena mereka menanam sawit itu tidak dengan kualitas sawit yang bagus. Bibit sawit yang bagus kan 40 ribuan, tapi mereka tanam yang 5 ribu, 10 ribu gitu. Dan pupuknya juga asal-asalan kan? Karena kalau dipupuk baik-baik berarti dananya diambil oleh toko kan gitu. Serahkan ke anak kan. Jadi los-los gitu ya. Nah ini yang harusnya kita ubah kali ya, jadi win-win. Ini dari ke 14, ini sebut Google bahwa tutupan hutan turun terus ya, dan di Riau itu kelihatan sudah agak stabil, sudah di sini gitu ya. Jadi dulu tahun 90 itu sekitar 60-70% hutan, sekarang tinggal 20-30%. Itu ini fakta gitu ya. Dari mahasiswa S3 saya yang orang planologi melihat gitu ya, deforestasi baik secara legal maupun ilegal ya. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Karena jangan-jangan kita banyak dapat subsidi dari deforestasi kan. Jangan-jangan gitu ya. Kemudian ada riset dari kawan saya di Sifon tentang pekebun kecil. Ini di Rokan dulu gitu ya. Yang menarik sebenarnya melihat juga anatomi yang kecil gitu ya. Apakah mereka bagian dari deforestasi atau tidak gitu ya. Kalau yang besar kan tadi ada yang hutan sekunder 40%. Dari Pak Yanto sebenarnya itu yang dideforestasi secara legal ya. Secara ilegal juga banyak tadi ya, yang di hutan lindung gitu ya, di Tesumilun. Hasilnya pekebun kecil dibagi menjadi 6 tipe, petani kecil migran gitu ya. Kemudian petani kecil asli, petani migran kelas menengah, petani asli menengah, petani kelas skala besar, perintis bukan lahan baru, produsen besar dan konsolidasi. Ini hasil dia bahwa kalau saya lihat statusnya gitu ya, bahwa yang kecil memang banyak yang dari APL, yang kecil, petani kecil yang kecil gitu ya. Jadi petani kecil kan di bawah 25 hektar. Jadi ada petani yang kecil itu banyak kan di APL. Tapi petani kecil yang besar itu banyak di kawasan hutan. Jadi jadi kalau pembela petani kecil itu ada 2 petani kecil. Karena sawit itu penghasilan kalau kami hitung ya, penghasilan bersih sebulan 1 hektar itu 1,5 juta. Jadi kalau punya 10 hektar ya, itu sudah 10 juta ya, 15 juta. Kan lebih tinggi dari gaji pasti. Jadi gaya-gaya gini kalau petani sawit kecil-kecil gitu loh. Jangan dikira Bang Teguh nggak punya sawit. Pokoknya habis ini gua dapat sawit. Terus kemudian kalaupun ini di Rokan dulu ya, tapi yang ramai ya petani kecilnya ini paling banyak itu etnisnya Buntong. Bahkan Jawa juga banyak, Batak dan Tionghoa itu banyak. Jadi yang kecil itu siapa? Itu juga secara konfigurasi asli itu juga menarik. Kawan-kawan di Riau merasa kok Mas Heri kok tanah Melayu ini lama-lama dikuasai orang Batak dan Jawa gitu ya. Terus kami jadi apa kan gitu. Jadi kalau itu tidak diperhatikan itu bisa menjadi masalah juga.
Ini penelitian kawan David Gofu di seluruh Borneo, Kalimantan dan Sarawak, laju konversinya tetap tinggi. Jadi di antara 73 2015 ada 4,3 juta dikonversi menjadi sawit dan HTI. Jadi ini berbagai macam kapan deforestasinya. Ini adalah kapan sawit dan HTI dikembangkan. Ini besar sekali. Ini deforestasi dan sawit agak sedikit. Ini yang total. Ini Kalimantan dan ini Sarawak. Jadi intinya sebenarnya ada similaritas dari deforestasi dengan pengembangan sawit dan HTI. Ini juga menarik datanya. Jadi kalau dahulu sawit dan HTI itu dikembangkan di yang banyak hutannya, masih banyak hutannya, 70% hutan. Sekarang itu memang ditanam di yang makin sedikit hutannya. Itu yang di Kalimantan. Sedangkan Malaysia tidak, mereka tetap nanam sawit dan HTI, mengubah dari yang masih hijau-hijau. Jadi Indonesia sedikit lebih bagus dari Malaysia. Kalau kita dahulu, kita dari hutan banyak konversi jadi sawit dan HTI. Sekarang kalau hutannya sudah agak kecil. Tapi Malaysia, penelitian ini masih tetap seperti Indonesia. Ini adalah di tingkat nasional bisnis menguntungkan, ada 280 triliun ekspor eksponensial ini. Dan saya yang ini penelitian saya mungkin bisa konfirmasi bahwa ada over capacity dari PKS. PKS kita 715. Kalau saya hitung-hitung itu ya, mereka membutuhkan TBS itu sekitar 300,5 juta ton annually. Ada 715, refinery kita kan ada 116 kilangnya. Kilangnya kapasitasnya 45 juta ton. Mungkin Mas Luki bisa aja. Tapi sebenarnya kapasitas legal dari sawit kita nggak memadai mensuplai gitu ya. Bahkan kalau saya hitung hanya sekitar 50% bisa mengisi kapasitas dari PKS. Ini cerita forestry zaman dulu. Nah, sisanya dari mana? Sisanya pastilah ya dari yang tidak jelas remang-remang gitu ya. Kayak ruangan ini, Mas. Nah, kayak ruangan ini. Nah, ini yang yang membuat pemerintah ingin hilirisasi. Tapi sebenarnya bahan bakunya tidak cukup. Hilirisasi perlu karena meningkatkan nilai tambah, tapi bahan bakunya tidak cukup. Jadi ini serba susah kan? Tiba-tiba petaninya sudah punya sawit ilegal banyak. Kalau Mas Muki nggak mau terima, susah juga dia ya. Saya dapat report dari Asian Agri, Wilmar, GAR. Jadi kalau saya sudah punya misalkan 50 hektar ya ilegal, saya jual, mereka nggak mau beli. Asian Agri kasusnya didatangin oleh sekampung gitu ya. Harus terima gitu ya. Dan kadang-kadang ini di-endorse juga oleh pejabat elit di daerah gitu ya. Anda harus terima. Ini juga maka saya sangat mendorong hybrid approach. Saya setuju ISPO, RSPO, private standar jalan. Di lain pihak, tata kelola segala macam juga harus di-endorse. Kan tidak gampang, Pak. Saya bicara banyak lebar dengan ahli dan KPK. Ya. Itu juga mencari gitu ya. Kalau Presiden kan inginnya ada solusi tapi tidak bikin gaduh gitu ya. Karena susah gitu. Kalau ditangkap ini pasti gaduh lah gitu ya. Jadi kalau Anda punya sawit banyak, tapi banyak pengikutnya, itu susah gitu. Tapi kalau Anda punya sawit ilegal banyak, nggak ada pengikutnya, tidak mungkin. Ini bencana, tadi ini bencana kebakaran, tadi di belakangnya ini adalah hutan, di sampingnya sawit semua, ini di Bengkalis, di Bukit Batu. Bali ini saya ambil dari kamera saya sendiri, dan ini ada tekanan gitu ya. Dari nilai tambah di sini itu lebih besar dari nilai tambah di hutan. Jadi duit gitu ya, yang ada di sawit itu lebih besar dari di hutan, dan nilai dari pasar bahwa sebagian besar karya sebenarnya tidak
geologis, tapi ada di Makam. Jadi perlu tadi tata kelola yang bagus, value chain dan landscape. Kalau tidak, sawit akan merambah ke hutan. Ini adalah cerita, ini deforestasi juga. Ini saya dapatkan dari kawan di Kalsel. Jadi ketika habitatnya hilang, mereka mau kemana? Jadi poin yang ingin saya katakan, hutan itu bukan hanya untuk kepentingan kita, hutan itu juga untuk mereka. Jadi kalau hutannya diganti dengan sawit, mereka mau kemana? Sama dengan bukit Batambu tadi, ketika hutannya diganti oleh sawit, harimaunya turun, mereka mau makan. Ada beberapa korban harimau di daerah situ, di luar Kesumilu. Jadi gajah juga turun. Jadi hutan itu bukan hanya untuk manusia poinnya, tapi juga untuk kawan-kawan kita ini, untuk climate change juga. Jadi terakhir pesan kuncinya, saya ulangi lagi, sawit bergerak langsung dari deforestasi, tapi akar masalahnya ada di tata kelola dan market yang tidak berpihak kepada usaha-usaha berkelanjutan. Transisi hutan tadi seperti itu, kemudian tata kelola yang buruk akan bisa memintas transisi itu. Informasi yang benar dan terbuka akan menuju keunggulan sawit. Saya suka dengan istilah sustainability advantage. Kenapa sawit tidak bisa menjadi pusat keunggulan? Kalau itu dikembangkan benar, makanya yang brengsek-brengsek nggak usah dilindungi gitu. Kalau Anda mengatakan deforestasi tidak boleh sawit, itu nanti yang bagus juga akan tercemar gitu ya. Kita harus pisahkan. Pemerintah dan para pihak sedang memperbaiki tata kelola sawit, termasuk penguatan ISMO. Dan saya suka dengan konstitusi kita. Mungkin Bapak tidak tahu di pasal 33 ayat 4. Kita dulu waktu itu ada sampai ayat 3. Setelah ayat amandemen sampai ayat 4. Itu secara jelas konstitusi kita mengamanatkan pembangunan berkelanjutan, lestari, kolaboratif di situ. Jadi kalau kita ingin sawit yang lestari itu bukan karena Paris Agreement, climate change, ya. Itu amanat konstitusi kita. Konstitusi kita gitu ya. Kalau pasar Eropa bla bla bla, oke itu masalah jual beli gitu ya. Tapi kalau amanat konstitusi itu kan wajib gitu ya. Wajib bagi saya, wajib bagi konstitusi kita gitu ya. Jadi kalau selama merasa negara Indonesia wajib. Dan reforma agraria ada 9 juta hektar, subjektu agraria umum 12,7 juta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alternatif kita tentang masalah sawit. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas. Sorry, tadi wajib itu bukan karena ada cap sabun tangan apa itu ya? Ini dengan sessionnya harus terbuka. Sponsornya dibuka kalau Mas Heri. Begitu tadi seorang Heri Purnomo membawakan presentasinya, adem kan? Tadi kita rada kenceng, terus lebih adem, datanya banyak, sangat menarik, punya foto dan video ini lagi mau orang hutan gitu yang bikin terenyuh. Sekarang saya mau dengar Heri Purnomo yang lain. Tadinya kan saya bilang saya mau saya punya banyak pertanyaan kayak gitu, pengen probing gitu, tapi Mas Pungki ini punya dari tadi dijual-jual, jadi saya harus memberikan kesempatan Mas Pungki untuk jual gitu. Nah, sehingga adil rasanya. Berikutnya saya mau minta rekan saya yang baik, Sony Mungkukan, itu juga untuk nyoel. Saya nggak tahu apa yang ada di kepalanya, tapi sebelum kita lemparkan ke media massa, saya mau minta Mas Pungki kemudian Sony untuk ngasih komentar, pertanyaan atau apapun lah gitu dari yang tadi kita sudah dengar. Mas Pungki silahkan. Terima kasih Mas Jalal Purnomo. Pertama saya perkenalkan, nama saya Agus Purnomo. Saya sekarang bekerja di Golden Agri Resources, sebuah perusahaan sawit yang memiliki sekitar 500.000 hektar lahan
kalau dari segi lahan kami paling besar. Tapi 500 ribu hektar itu hanya 4% dari luas kebun sawit Indonesia. Luas sawit Indonesia itu sudah 11,6, 11,7, kadang-kadang 12 juta hektar. Jadi kami hanya 4%, dan ada 94% kebun sawit punya orang. Nah, 96 ya, sorry, salah matematik. Nah, pertama kualifikasi. Saya kebetulan tidak ada di Jakarta waktu Pak Profesor Yanto diskusi, jadi saya nggak tahu dia ngomong apa. Saya juga nggak ada waktu peluncuran bukunya sawit Forest Watch Indonesia. Jadi memang saya lagi belajar dan baru komplit. Karena saya dipaksa hadir oleh Pak Kepala Sekolah. Takut ya? Ini karena dipaksa, takut di drop out. Saya ingin melihat masalah deforestasi dan sawit ini lebih membumi daripada melihat dari satelit. Terus terang data yang dibahas di perdebatan bolak-balik ini adalah data-data sawit. Data-data di mana yang dilihat adalah tutupan hutan di permukaan bumi. Jadi tidak peduli apakah itu karangan orang, apakah itu taman nasional, apakah itu APL, kalau dia ada pohonnya yang luasnya minimum sesuai dengan FAO, maka dia dianggap hutan. Pada kenyataannya, kalau kita masuk ke bawah sedikit, turun dari atas kanopi, ada kebijakan pemerintah yang secara tegas dan jelas konsisten selama beberapa dekade itu mengalokasi sejumlah lahan yang disebut APL, yang tadi oleh Mas Heri disebut sebagai legal deforestation. Tapi ini bukan masalah legal atau non legal. Ini bukan sekedar masalah legalitas dan ini yang lebih saintifik atau lebih menyentuh hati, bukan. Ini adalah kebijakan sekian presiden untuk melakukan deforestasi. Jadi seharusnya analisa-analisa mengenai deforestasi itu melakukan pemilahan. Berapa pengurangan hutan di kawasan hutan yang memang seharusnya untuk selamanya hutan, dan berapa yang berkurang di kawasan APL. Karena memang yang di APL itu sebaiknya habis. Orang itu yang disuruh oleh pemerintah. Nah, itu adalah kebijakan pemerintah. Itu ada sejak zaman Pak Harto. Nah, yang terjadi dalam konteks ini, kalau saya menyambung sedikit, perusahaan-perusahaan sawit yang besar itu membuat kesepakatan. Kalau di dalam konsesi yang diberikan ke mereka ada hutan yang tersisa, apakah itu 100 hektar, 500 hektar, dan hutan itu tergolong dalam high conservation value atau high carbon stock, maka dia tidak dibuka. Sebagai akibat dari komitmen ini, di perusahaan yang saya bekerja sekarang, 500.000 hektar tanaman sawit kami, itu kami punya on top of that 75.000 kawalan HCP dan HCS. Jadi kalau kita bicara sawit kontemporer, bukan sawit dari zaman 1990 sampai 2017, tapi terbatas sejak RSPO didirikan 2005 atau sejak komitmen no deforestation dibuat sekitar 2014, maka terjadi banyak penghematan di kebun-kebun sawit dari lahan-lahan hutan. Tapi ini saya mesti mengingatkan terjadi hanya di perusahaan-perusahaan besar. Yang kita lihat, yang tadi Mas Eri sudah sampaikan beberapa kali, masuknya sawit ke Taman Nasional Tisonilo, Lindung, itu banyak sekali dilakukan oleh perorangan. Perorangannya kebetulan punya marga, tapi juga mungkin bisa berbahasa Sunda. Jadi itu pendatang, banyak sekali pendatang, tidak semata-mata masyarakat lokal. Jadi tidak ada niatan untuk saya mengatakan masyarakat lokal itu brengsek, enggak. Tapi kenapa orang masuk sampai ke kawasan konservasi? Karena pada kenyataannya sawit itu komoditi yang menguntungkan. Begitu menguntungkannya sawit, lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanaman lain. Sampai banyak orang membangun PKK
SPKS tanpa kebun, pabrik minyak kelapa sawit tanpa kebun, dan ini yang menjadi driver dari deforestation. Karena banyak mil ini, dan mil ini dimiliki oleh mantan pejabat daerah, dimiliki oleh tokoh daerah. Kalau kita tidak supply ke milnya, kita dimarahin, didatengin di demo besar. Kalau punya kebun tapi tidak punya mil, maka mil-mil yang jumlahnya ribuan ini itu mencari bahan baku dengan memberikan insentif kepada warga masyarakat yang berani nekat untuk buka hutan. Kerjasama ini ada, Mas Heri punya statistiknya, punya hitung-hitungan rupiahnya. Jadi yang terjadi sebagai mil tanpa kebun ini adalah salah satu kegiatan ilegal yang harusnya diberantas. Karena pemerintah punya komitmen untuk melarang pembuatan mil tanpa kebun, tapi pada kenyataannya ada banyak sekali mil tanpa kebun. Mil-mil ini menipu para petani kecil, timbangannya dibercandain, dan juga harganya juga selalu dipermainkan. Dan mereka bagian dari driver of deforestation. Tapi kalau coba gini ya, supaya lebih kalem, kalau total sawit itu hanya 11,6, 11,7 hektar. Kawasan hutan kita saja pernah diklaim 109 juta hektar. Kalau ditambah dengan data hutan di KPL, maka terserahlah berapa. Maka mungkin luas yang berubah menjadi sawit itu hanya 10% dari kawasan hutan, dari luas hutan. 10% dari luas hutan. Ya, 10% itu pelaku. Tapi yang 90% kok ya dilihat. Yang menjadi kota Palangkaraya, yang menjadi banyak hal lain gitu kan. Sehingga kemudian data kita menjadi lebih akurat. Saya hanya ingin menempatkan dalam perspektif besarnya. Hutan Indonesia itu bukan hilang karena sawit. Itu kebohongan yang paling besar. Hutan kita pun yang prima sekarang masih ada berapa? 60 juta. Nah kalau kita punya 60 juta, sementara sawitnya cuma 10-11 juta, 12 juta. Oke. Jadi dan tadinya 109 juta hutan kita. Nah, naik lagi 136. Jadi kalau mau 10% masih bisa nambah 1 juta hektar lagi ya Mas. Saya hanya ingin kita kembali kepada statistik yang benar dan akurat. Itu aja gitu ya. Begitu juga mengenai isu kebakaran. Kalau itu dibakar untuk sawit, maka kejadian itu akan terjadi sekali dalam seumur hidup. Karena sawit itu umurnya 25 tahun. Gak mungkin setiap tahun dia bakar. Kapan dia mau panen kalau setiap tahun dia bakar? Exactly. Jadi kemudian yang terjadi ini pembakaran untuk membuka yang baru-baru. Sehingga apa yang terjadi? Melihat statistiknya Mas Heri yang tadi menunjukkan Riau sudah melandai, maka hitung-hitungan ekonomi kebakaran hutan harus sudah pindah ke provinsi lain, Mas. Karena insiden kebakaran kemungkinan besar tidak akan ada di Riau lagi. Begitu dia stabilize menjadi HTI atau sawit atau yang lain, tidak ada lagi peluang untuk membakar. Kecuali yang ladang-ladang memang terus-menerus dibakar. Nah, sehingga saya ingin mengusulkan sebetulnya kembali masuk ke bawah, di bawah kanopi. Kalau kita ingin menyelamatkan hutan, kemana perhatian harus ditujukan? Jangan ke Riau, orang Riau itu stabilize kok. Papua, go to Papua. Karena di Papua itulah nanti kita harus bersiap-siap. Apa yang terjadi di Sumatera dan di Kalimantan masih sedikit berlangsung akan terjadi dalam skala yang lebih besar di Papua. Kami perusahaan yang besar nggak berani beli dari perusahaan yang sekarang menebangi hutan di Papua karena ketahuan. Ini ada investigasi dari sebuah LSM untuk seluruh konsesi sawit di Papua, luar biasa detailnya. Dan kita ditanya, kamu beli nggak dari perusahaan-perusahaan ini? Ya jawabannya yang enggak. Siapa berani beli? Langsung kita tidak bisa jualan kalau kita beli. Nah,
Hal yang terakhir saya mau katakan, kita tuh seringkali tidak apple to apple. Saya ingat ada kehidupan saya yang lalu, previous lifetime, sebelum reinkarnasi menjadi orang swasta di sana. Itu ada statement, moratorium gagal karena deforestasi masih berlanjut. Lalu saya tanya, apakah terjadi deforestasi di kawasan moratorium? Kayaknya sih enggak, tapi kita nggak meneliti. Yang kita teliti seluruhnya. Jadi yang banyak di mana? Ya itu yang di APL di mana-mana. Ini kan nggak apple to apple. Kalau APL itu hilang, ya memang kebijakan saja zaman Presiden Soeharto itu memang mau dihilangkan. Tapi moratoriumnya dibilang gagal, kok bisa gagal? Kayak ISPO gagal deforestasi. ISPO tadi yang kasusnya Mas Heri, betul itu contoh yang sangat akurat, sangat baik, bahwa ISPO ternyata diterapkan di tempat yang salah, harusnya dicabut ISPO-nya. Tapi tidak bisa juga kita mengatakan ISPO-nya di lokasi A, deforestasi di lokasi B. Kembali, jangan melihat pada tataran satelit, masuklah kepada fakta-fakta kenyataan.